baik yang dapat kita temukan dalam perjalanan adalah teman sejati. Naila bab 3. Naila, Rangga, dan Desi berjalan saling dorong-dorongan ke depan mengikuti arahan. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam. Semua pohon di sekeliling tampak berwarna gelap. Mereka menebak-nebak apa yang akan terjadi dalam hati. Terlihat dari kejauhan Doni sedang menunggu di bawah pohon dengan api unggun. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Nama gue. Udah kenal Kak Doni. Siapa coba yang gak kenal? Potong Desi dengan senyum manis. Mereka jongkok di depan api unggun berhadapan dengan Doni. Oke kalau gitu. Ucap Doni tersenyum bangga. Kalian sekarang masuk ke area Abang Doni. Udah pada baca lembaran materi yang kemarin dibagiin, kan? Tanya Doni. Gue kasih pertanyaan. Jawab dengan benar, ucap Doni menatap ketiga juniornya. Nggak inget lagi kah? Tiba-tiba aja semua isi kepala hilang semua. Padahal sudah gue baca semua. Beneran, ucap Naila pelan diikuti anggukan kedua kawannya. Kok bisa? Mata Doni melotot. Namanya Otaka. Bisa ngeblank kalau kena sindrom. Ada kagak ya sindrom gunung? Kata Rangga dengan wajah harap-harap cemas. Parah. Doni menggeleng kesal. Untung gue duluan yang kalian dapetin. Coba kalau yang lain, bagaimana? Udah nyanyi deh kalian, suruh Doni. Kak Doni yang baik dan ramah tamah. Kami nyanyi apa? Tanya Desi dengan mata lembut pada Doni. Astaga nih anak bikin khilaf aja. Serah kalian mau nyanyi apa. Doni mengibaskan tangannya ke udara dengan pasrah. Ketiga orang itu pun berbisik melakukan musyawarah. Tidak lama mereka membuka suara. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hariku siram semua. Loh, lagu yang gembira mendadak horor mereka nyanyikan. Suasana semakin mencekam di kegelapan. Stop, stop. Lo bertiga mau bikin gue mati ketakutan. Itu lagu kayak manggil roh halus tahu nggak? Doni berdecak. Kak Doni. Ngomong di hutan jangan sembarang. Beneran datang baru tahu rasa. Naila Parnoan. Doni terdiam, tiba-tiba merasakan tengkuknya dingin seperti ada angin lewat. Sorry, gue hilaf. Doni memukul bibirnya dengan tangan beberapa kali. Kalian sih, udah sana-sana lanjut jalan ikutin jalur ini, usir Doni. Makasih Kak Doni, aduh, baik banget, ucap Naila tersenyum manis. Doni meneguk ludahnya lalu balas tersenyum. Kalau baik, boleh minta nomornya dong, pinta Doni. Senyum Naila hilang seketika, lalu melangkah menjauh dari Doni. Kalau nomor gue mau Kak Doni. Desi menawarkan diri dengan mata yang masih terkagum. Doni menatapnya tanpa ekspresi. Belum Doni menjawab Rangga lebih dulu menarik tangan Desi lalu menyusul Naila yang sudah di depan. Jangan kegatelan. Ingat ini hutan belantara. Rangga berdecak. Sekarang mereka ada di kawasan Elena. Alumni cantik ini masih aktif di PA. Dia termasuk most wanted zaman SMA di Budi Mulia. Di tempat kuliahnya juga Elena masih sepopuler itu. Gadis bertubuh tinggi seperti model itu bersedekap dada melihat juniornya yang berjejer. Udah kayak latihan militer kita ya. Niat banget mereka, komentar Rangga di sebelah Naila. Matanya mengamati jaring-jaring berukuran tinggi sedengkul dan tanahnya sudah disiram air jadi terlihat becek. Kalian jalan tiarap di bawah ini sampai ke depan. Kepala jangan sampai kena dengan jaring di atas, perintah Elena. Sekilas ia melirik Naila. Semua juniornya mengikuti perintah Elena tanpa mengeluh. Rangga merayap seperti cicak dengan cepat, di belakangnya Desi menyusul. Tiba giliran Naila. Stop. Ubah posisi. Kepala lo di bawah. Mata lo menghadap langit, ucap Elena dengan santai. Naila bangkit lalu berhadapan dengan Elena, kedua alisnya sudah bertautan. Yang lain gak gitu. Sekarang gue mau ubah peraturannya. Masalah buat lo. Rambut gue bisa kotor dong kak. Protes Naila. Elena membuang wajahnya. Tidak peduli.
Dengan kesal Naila melakukan seperti perintah Elena. Alhasil rambutnya sudah bermandikan tanah. Brengsek, tuh nenek sihir punya dendam kali sama lo. Lah, ujar Rangga menepuk rambut panjang Naila yang kotor. Cewek itu mengibaskan rambutnya dengan kesal. Tidak lama senior cewek di dekat pemancuran air memanggil junior. Semua calon anggota berbaris menunggu giliran. Satu persatu diguyur dengan air. Sontak saja tubuh mereka langsung menggigil, apalagi mereka tidak diperbolehkan memakai jaket. Tahu kayak gini gue nggak akan ikutan. Lah, ini namanya penyiksaan. Keluh Rangga dengan bibir gemetar. Kudu dilaporin mereka ini ke Kaseto. Penyiksaan di bawah umur. Sabar Rangga, ucap Naila di samping Rangga. Tangannya juga sudah meringkuk di depan dada saking dinginnya. Hei, lo yang rambutnya digerai sini. Panggil Nita. Naila yang merasa terpanggil mendekati gadis itu. Dingin ya? Naila mengangguk, iya kak. Tiba-tiba Naila kembali diguyur pakai air. Seketika itu matanya melotot karena terkejut. Tubuhnya terguncang menahan dingin. Tangannya sudah mengepal. Dalam hati memaki seniornya itu. Kalian juga kedinginan? Tanya Nita pada juniornya yang berjongkok. Mereka menggeleng serempak. Kalian ada yang tahu bubur gunung terbuat dari apa aja? Tanya Mike. Cowok tinggi dan punya hidung mancung itu sangat ditunggu-tunggu kedatangannya di base camp oleh Kau Hawa. Mike lebih perasa dibanding teman-temannya. Dia nggak tegaan melihat perempuan dikerjain. Sayangnya, tugasnya kali ini harus mengorbankan hati nuraninya. Kalau nggak salah nasi dimasak jadi bubur terus dicampur balsam, minyak kayu putih, daun seledri sama kecap. Pinter, ucap Kang Denny di sebelah Mike. Mike mengusap dada tanda prihatin. Semua anggota berbaris, lalu Mike menyuapi satu persatu dengan bubur gunung. Siapa yang memuntahkan akan disuruh makan lagi. Rangga menutup hidungnya saat sendok berisi bubur mendekat pada mulutnya. Lidahnya serasa mati rasa memakan bubur itu. Wajahnya sudah merah. Tenang saja bubur itu nggak bahaya. Malah bisa mencegah supaya nggak masuk angin. Rasanya saja geli-geli pedas. Ronde terakhir di kawasan pohon pisang. Tempat yang akan disinggahi calon anggota. Raka dan yang lain sudah bersiap menyambut tahanannya. Kalian pasti marah dong. Kesel pastinya dengan apa yang kalian terima. Tanya Raka dengan santai. Nggak ada jawaban dari juniornya. Mereka takut menerima kejutan jika menjawab. Petugas orientasi mengambil satu persatu calon anggota untuk dibawa mereka. Teriak kuat-kuat sama pohon pisang ini. Anggap aja pohon ini orang yang lo benci. Perintah Raka. Dan juniornya adalah Naila. Entah, sengaja atau tidak Raka memilih Naila. Tangannya dimasukkan ke saku hoodie-nya. Matanya mengamati gadis itu. Kamu jahat. Teriak Naila pada pohon pisang itu. Kurang kencang. Kurang gizi lo, brengsek, kurang panjang. Teriak yang kuat, nggak bisa marah. Bilang cinta aja sama pohonnya anggap gebetan lo. Keluarin isi hati lo. Teriak suka hati lo. Manusia kurang ajar, nggak punya otak, nggak ada pri kemanusiaan. Brengsek, tolol, otak udang, cowok kamsupai. Gara-gara lo gue sial. Teriak Naila dengan emosi. Sebutin nama yang lo benci. Raka Nicholas CIPUTRA. Teriak Naila spontan. Setelah itu Naila terdiam sejenak, lalu menoleh pada Raka. Cowok itu sedang menatapnya lekat. Naila menelan selaiva. Sudah puas. Naila tidak menjawab, ia menundukkan kepalanya menatap tanah. Jangan sampai ia diamuk Raka. Rasanya sudah nggak punya tenaga lagi meladeni Raka sekarang. Cowok itu menyuruh Naila mengikutinya. Mereka menuju tempat air seperti selokan yang panjang. Mata air dari gunung melewati selokan itu. Tampak beberapa calon anggota sedang diorientasi juga. Naila disuruh masuk ke dalam selokan itu. Setengah tubuhnya sudah terendam. Raka berjongkok di atas selokan. Kepalanya tertunduk melihat Naila. Materi apa aja yang lo baca? Lupa. Jawab Naila ketus.
Rendam diri lo, kepalanya harus basah. Semuanya harus basah. Raka memberi perintah. Naila mengepalkan tangannya. Dia menahan nafas lalu berendam beberapa detik, kemudian bangkit dan duduk lagi. Raka bisa melihat mata gadis itu sudah merah dan tubuhnya gemetar, tapi tidak sedikit pun Naila mengeluh. Anak pecinta alam itu nggak ada yang manja, cengeng. Semua harus siap mental, apapun yang harus dihadapi. Ujar Raka, semua cewek bisa cantik dengan perawatan. Tapi nggak semua punya mental yang kuat. Kata-kata itu cuma bisa keluar dari mulut cowok nggak punya perasaan. Balas Naila telak. Ini putaran terakhir, kan? Game's over. Naila bangkit dari genangan air itu. Bajunya basah hingga membentuk lekukan tubuhnya. Lalu melewati Raka begitu saja. Raka berdehem menatap pemandangan itu. Nyaris membuatnya salah tingkah.